Sobat Doder, Senin 27 April 2006 kita ketemu lagi akan berkeliling dengan Cak Dodo. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan seluruh pemirsa di Indonesia. Apa kabar Cak Jarod pagi ini? Alhamdulillah, ini rencana mau kemana? Ke IKN atau ke rumah Pak Jokowi di Solo? Ini kita mau ke tetangganya Pak Jokowi di Solo Tigo. Nanti kalau ada waktu ya mampirlah ke Jalan Gang Kutai Utara di Sumber Solo. Insya Tapi kita harus minta maaf ke Sobat Doder karena edisi kemarin itu sangat rusak audionya. Editing audionya ngaco, dari parah Cak Dodo, kita harus minta maaf. Ini perlu. Karena apa? Kita melakukan kesalahan harus ada punishment. Nah, kita tim redaksi sudah memberi punishment kepada editornya. Dikenai sanksi kalau salah. Kalau kalau kerjaannya melebihi ekspektasi, ya itu ada bonus. Kalau kerjaannya melampaui ekspektasi. Jangan meniru manajemen merah putih hampir 2 tahun armada rezim Prabowo ini. Maksud saya Prabowo Gibran melaju sakar PDW, saatnya evaluasi diganti ABK-nya. Barangkali itu, Cak. Ya, emang eh, isu pergantian menteri atau reshuffle ini sudah semakin menguat dari sejak awal April sebetulnya. Nah, sekarang sudah mengerucut ke beberapa nama dan tuntutannya itu nggak bisa tertunda lagi. Kalau Prabowo tidak mau melepaskan diri dari pengaruh Solo, ya yang di reshuffle Prabowo. Ada berapa nama Cak Jarod yang bisa di-spill dari menteri itu? Ya, ini kenapa kita membahas reshuffle? Karena indikasi ke arah sana semakin kuat. Karena demo di berbagai daerah telah muncul. Kemarin itu ada demo yang kita tayangkan di awal video. Bagaimana guru-guru honorer itu unjuk rasa karena membahas MBG yang telah semakin mempersulit keadaan para guru itu, ya. Akhirnya kelompok-kelompok masyarakat sekarang sudah mulai berani setelah beberapa bulan, lebih dari 1,5 tahun Presiden Prabowo ternyata tidak berhasil memuaskan masyarakat atas tuntutannya. Kita pikir masyarakat ini, kita dan masyarakat berpikir Prabowo akan berubah dalam beberapa bulan. Kita tunggu, tapi 1,5 tahun ternyata tidak juga berubah. Akhirnya kelompok-kelompok masyarakat ini sudah mulai berani dan mungkin sudah memiliki keputusan bahwa presiden ini udah tidak bisa dikasih masukan, nggak bisa lagi memenuhi harapan masyarakat, amanah masyarakat. Akhirnya mau tidak mau harus melakukan semacam tindakan tegas lah untuk luruskan kembali jalan Prabowo membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Dan ini jadi momentum, nggak? 1 Mei, Mei itu akan terjadi banyak peristiwa-peristiwa menarik. Katakan 1 buruh, terus peringatan kerusuhan, dan ada lagi tentang beberapa orang yang hilang sampai sekarang tidak ketemu. Ah, ini menjadi data menarik ketika si para pengamat menyebutkan saatnya Prabowo mereshuffle. Katakan hensat lah, ada tinggal 3 landasan reshuffle. Satu, subjektivitas Pak Prabowo sebagai hak prerogatif. Tiga, dua, kinerja. Dan ketiga, ini persoalan politis, ya. Iya, tiga-tiganya itu memang menjadi patokan untuk melakukan reshuffle. Dan kalau berdasarkan masukan netizen dan juga pengamatan kita sendiri, setidaknya ada mungkin 7 sampai 8 menteri ya. Apalagi kalau ditambah menteri-menteri yang bawaan Jokowi, menteri-menteri yang berdiri di dua kaki, itu bisa sampai 17. Tapi yang parah itu yang ternyata menteri-menteri ini tidak mampu mengikuti irama kerja yang dikehendaki masyarakat, bahwa cepat harus melakukan perubahan, harus mengeluarkan ide dan gagasan, dan juga penghematan. Nah, nyatanya banyak sekali menteri yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Apa kita perlu sebutkan, Cak Jarod, menteri-menteri itu? Perlu, jadi gini, Sobat Doder. Sebenarnya kita nggak perlu jadi pengamat politik atau ahli. Gampang. Ketika hidup kita semakin sulit oleh himpitan ekonomi, yaitu kinerja rezim Prabowo tidak jalan. Ini ada beberapa nama yang muncul, Kak. Seperti yang paling menempati urutan pertama ini Menko PMK Pratikno. Ada Kapolri Listio Sigit yang sejak awal itu sudah menjadi kontroversi ketika melanjutkan jabatannya sebagai Kapolri atas titipan Pak Jokowi. Begitu ya.
Ya, betul sekali. Dan di luar nama-nama itu nanti kita akan sepil dan kita telanjangi ya. Dalam tanda kutip kita telanjangi kesalahan mereka. Kita mulai dari Pratikno. Ini adalah menteri yang merupakan anak emas Jokowi. Dia adalah rektor UGM yang menurut netizen ya, bukan menurut saya, dia adalah yang membackup seluruh rahasia dari dugaan ijazah palsu Jokowi, Pratikno. Kemudian selama menjadi Menteri Prabowo juga tidak ada gebrakan, tidak ada sama sekali perubahan dari menteri yang dia kendalikan, Menteri apa PMK ya, Pemberdayaan Manusia. Terus Listio Sigit adalah Kapolri terlama di dunia. Tidak ada dalam sejarah Republik ini menteri menjabat selama Listio Sigit, itu harus diganti. Memangnya tidak ada menteri polisi yang lebih bagus dari Listio Sigit. Kemudian ada Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri yang menjadi daihatnya Jokowi sejak awal sampai hari ini. Ada lagi Menteri Pariwisata, itu karena di rekeningnya ada 4,3 triliun. Itu mengundang kecurigaan. Terus menteri yang paling juga perlu mendapat sorotan dan harus segera direshuffle ada Bahlil Lahadalia. Karena dia juga tidak memenuhi permintaan Prabowo untuk melakukan penertiban atas tambang-tambang ilegal, tambang-tambang liar dalam waktu 1 minggu. Kita belum mendapatkan jawaban dari Bahlil atas perintah Prabowo. Kemudian ada Menteri KKP, Pak Menteri Kelautan, Wahyu Sakti Trenggono. Ternyata nggak sakti dia mengatasi kelautan. Jauh berbeda dibandingkan dengan Susi Pujiastuti misalnya. Siapa lagi, Cak, selain mereka, Cak? Ada Ada sekitar Menteri tiga. Hutan, Raja Juli. Ini menterinya dari kelompoknya Pak Jokowi ini. Terus ada Kepala BKN ya, bukan ya. Ini BKN paling kontroversi si Dadan Hidayana. Ini orang yang berani mati demi Pak Jokowi karena apa ya? Satu-satunya yang dimiliki adalah kemampuan, keberanian dia untuk waton, nyerang, membantah, menjunjung. Istilahnya ada Rolling Stone, tak? Menjilat. Iya, Pak Bradan ini memang paling parah ya, dia melakukan kelucuan dan juga masyarakat melihatnya gemes gitu ya, ngurusin BGN di samping keracunan, tapi juga anggaran-anggaran yang seakan-akan di op, apa ya, dibagi-baginya itu kelihatan sekali, impor mobil, impor motor, beli kaos kaki, beli hal-hal yang sama sekali tidak ada urgensinya, kesannya hanya untuk menghambur-hamburkan anggaran yang sebesar 335 triliun itu. Bayangkan duit sebesar itu habis dalam 1 tahun dan yang ada adalah keracunan demi keracunan. Nah, Raja Juli itu dia tidak sesuai dengan apa ya lulusannya. Dia kan filsafat agama tapi ngurusin hutan. Yang terjadi ya kayak hari ini. Kemudian Menteri Kesehatan Budi Sadikin, dia bukan dokter, bukan lulusan kesehatan, tapi memegang kesehatan. Ini memang amburadul nih menteri ini. Bahkan ada yang meminta supaya di reshuffle total ini, kocok ulang semuanya, tidak hanya beberapa menteri itu. Jadi kalau Seskap Teddy menyebutkan inflasi pengamat sesungguhnya adalah inflasi para pejabat. Seskap Teddy juga ini wajib di reshuffle. Kenapa? Dia ajudan Jokowi, terus kemudian dititipkan ke Pak Prabowo dan mendapat posisi istimewa ya, emas. Selama berapa tahun ini dia naik pangkat luar biasa. Jadi pertanyaannya adalah apa yang membuat Pak Prabowo demikian berani membackup bahkan mengubah undang-undang supaya apa? Supaya Teddy bisa berdekatan dengan dirinya ya. Ya ini juga yang menjadi keheranan publik, apa sebetulnya prestasi Teddy, orang yang tiba-tiba muncul di framing sebagai anak muda yang ganteng, yang matanya belok, yang jadi ya, hal-hal fisik yang dimunculkan sehingga banyak sekali ibu-ibu yang tergila-gila. Padahal kan negara ini tidak butuh orang seperti itu. Negara ini harus butuh orang menteri atau pejabat yang bisa bekerja, yang bisa mengatasi persoalan serius, bukan orang yang pinter bermain medsos, joget-joget, kemudian diviralkan dan kemudian tepuk-tepuk tangan dan ibu-ibu menangis histeris karena ketampanan
Teddy Indra Wijaya. Dan itu menjadi pertanyaan publik, mengapa Prabowo jatuh cinta gitu. Bahkan sampai disebut sebagai Teddy itu ibu negara. Ini kan aneh bin Azib nih, negara, kepala negara dijadikan bulan-bulanan nih dibagi masyarakat karena perilakunya yang memang di luar kewajaran gitu. Nah, kita kalau mau buka-bukaan nggak enak juga ya nanti kena UU ITE ini. Ada ada akun yang berani mengupas ya nanti biar publik mencari sendiri lah. Jangan kita yang menjadi korban. Ya, kita hanya kinerja aja, kinerja dan kontroversi yang ditimbulkan oleh para pejabat pembantunya Pak Prabowo. Yang terakhir, barangkali Sobat Dodo juga bisa menambahkan di kolom komentar siapa saja yang layak, kenapa tidak ada kinerja selain kontroversi. Yang terakhir nih ya, Zulkifli Hasan, ini Menteri Pangan, Menko Pangan ya. Dia spesialis penggotong dana Ya, bansos ketika di daerah bencana. Ini terakhir, dia menyebut ya, ya, bisa-bisanya dia tega ngomong bahwa mereka yang keracunan atau katakanlah SD yang menerima bantuan MBG dan keracunan jangan eh, acting lah. Acting, orang keracunan disebut acting. Bayangkan, dia sendiri terbiasa acting ketika memanggul bantuan bansos di daerah bencana. iya. Sebagian menteri dan pembantu presiden ini memang jauh banget dari punya rasa empati ya terhadap rakyat Indonesia di tengah kesulitan hidup, di tengah ekonomi yang melambat, di tengah PHK yang terjadi di mana-mana. Menterinya berjoget-joget, menterinya menampilkan apa namanya, tampil di media sosial yang betul-betul jauh dari kewajaran, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Eh, Tidak hanya inflasi, ini udah polusi ya, udah polusi dari pejabat kita yang dipamerkan secara publik dan publik semakin tidak simpati dengan pasukan kabinet merah putih ini. Jadi Prabowo harus tegas dan bisa merespon seluruh masukan masyarakat. Menteri-menteri yang titipan Jokowi harus direshuffle, menteri yang nyata-nyatanya tidak bekerja juga harus direshuffle karena di luar banyak sekali anak bangsa yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk mengatur negara ini. Jika tidak berhasil melakukan itu, ya kembali seperti pembicaraan kemarin yang direshuffle Prabowo, Prabowo Gibran gitu loh. Ya apakah dengan mekanisme pemilu ulang atau dengan yang lain, tapi ternyata harapan masyarakat terhadap pemimpin baru ini sama sekali tidak karena sesungguhnya rezim ini kan Jokowi periode ketiga. Iya, Cak. Banyak yang komentar mengganti presiden atau wakil presiden itu kan inkonstitusional. Sekarang pertanyaan gini, bagaimana dengan Pak Harto ketika dilengsarkan oleh gerakan itu dia inkonstitusional menurut undang-undang di zaman Pak Harto. Menjadi konstitusional ketika rakyat menghendaki dan menerima seluruh rangkaian peristiwa politik itu. Sampai kasih closing statement sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ya. Jadi pesan untuk pejabat, amanah itu bukan harga mati, bukan ketika dibeli amanah, ketika seseorang duduk menjadi menteri atau presiden, kemudian otomatis akan selesai sampai 5 tahun. Tidak, karena mata publik mengawasi dengan sangat jeli, dengan secara sangat cermat bagaimana kalian bekerja. Dan semuanya sudah terbaca dengan baik oleh masyarakat, menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ternyata tidak bisa bekerja, yang ternyata tidak bisa mengikuti perkembangan zaman di era yang sangat terbuka ini, masih juga menteri-menteri yang berperilaku seperti zaman dulu ya, zaman sebelum era seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi Pak Prabowo segera lakukan reshuffle, terima seluruh masukan masukan dari publik, jangan lagi mempertimbangkan faktor politik, jangan saat lagi nanti didukung oleh partai A, B, C, D, tidak, karena Prabowo adalah presiden seluruh partai, bukan presidennya Gerindra atau Golkar atau partai-partai Pan. pendukung atau presidennya Wong Solo. Jadi harus berani bertindak atas nama masyarakat, bukan atas nama partai politik dan atas nama Solo. Begitu, Cak. Ya, saya kira Pak Prabowo juga masih ingat ketika bagaimana mertuanya Pak Harto juga lengser gara-gara eh, demo besar-besaran reformasi. Begitu Sobat Doder, kita ikuti perkembangan terbaru dari Cak Dodo yang melakukan kunjungan kerja ke Solo terdekat. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.